yang paling hebat lagi apa, dunia properti kita harus jadi peramal. Oh ya, gimana nih? Ini menarik. Maksud lu ramal apa nih bro? Sekarang saya tanya ke Pak Handi, cariin saya dong, budget saya 1M, saya pengen jadi 10M, saya harus beli tanah di mana? Pak Handi harus jadi peramal dong. Iya betul. Memproyeksikan apa yang sudah dikalkulasi, yang sudah dilihat secara lokasi di mana bagus, ini harga per meter segi berapa, potensinya seperti apa. Memangnya Pak Handi tahu itu bakal jadi 10M? Betul. Beberapa tahun yang lalu ketika kita meeting dengan tim kita bilang bahwa ada sebuah kantor baru muncul di Bandung. Kalau kantor agent banyak muncul itu biasa. Cuman yang menarik di kantor ini karena kantor ini kok kayak klub sepak bola. Nah itu yang menjadi kekuriusan saya untuk mengetahui tentang kantor ini. Hari ini kita kedatangan tamu kita, Alberic dari Lancaster Property. Yo. Apa kabar bro? Yo, baik, terima kasih Thank Pak you Handi. loh Terima buat kasih waktunya. undangannya juga Pak Handi. Thank you waktunya bro. Ya, terima kasih waktunya juga. Bro, boleh nanya nggak seperti yang tadi saya bilang, kok brand lu tuh kayak apa ya, tim pemain bola, betul nggak sih? Kenapa lu bikin brand nama begini bro? Memang sih untuk memberikan suatu image merek itu juga panjang ya, saya sampai 3 bulan. Ternyata ujung-ujungnya balik lagi saya ke Manchester United. jadi ya itunya apa, benchmarknya MU? Ya, saya salah satu fans Manchester United dan Inter Milan kalau di Italia gitu. Jadi memang saya pikir-pikir lagi, saya tercetus Manchester. Kan kalau di Inggris kan semua kota-kota Chester semua itu kan city. Oh, I see. Jadi land itu kan kota gitu. Tanah, kota, Lancaster. Ya udah, saya pikir itu mungkin jadi satu brand yang unik. Terus kenapa saya pakai bahasa Inggris? Seperti Pak Hadi juga pakai bahasa Inggris. Karena Indonesia itu lebih terkenal kalau di Inggris-Inggriskan. Iya. Seperti kebun jeruk jadi Orange County. Iya. Kebun palem jadi Palmville. Gitu kan. Jadi seolah-olah tuh keren. Makanya Indonesia itu kita harus mengerti market. Bahwa nama itu harus Inggris-Inggriskan begitu. Betul juga ya, Orange County itu kebun jeruk ya? Iya. Iya. Jelek kan? Rame kan? Iya. Palmville gitu kan. Oke. Gitu. Bro, berarti Lancaster itu karena lu fans banget sama MU. Basic namanya dari sana. Tambahin land, jadi Lancaster gitu. Ya, saya plesetkan jadi Lancaster. Tapi kan MU warnanya nggak kuning bro. Kalau nggak saya jadi klub bola dong Pak. Iya. Kenapa lu warnanya kuning bro? Jadi lu secara marketing partai tertentu ya bro? Partai sih saya belum bisa bilang. Back to topic. Jadi intinya warna itu merepresentasikan sebuah produk. Okay. Kalau kita lihat merah dan kuning, Pak Handi ingat siapa? Merah, kuning, McD. Ya itu, langsung bisa jawab kan? Oke. Itu maksud saya, kita nggak di-endorse sama McDonald ya. Oh iya betul. Jadi saya kalau mau di-endorse boleh juga kali bro. Ya McDonald mungkin bisa masuk ke podcast TPC. Jadi merah, kuning, hitam itu identik dengan beberapa franchise beberapa franchise Indonesia di properti. Jadi saya pikir mereka pun juga sudah berkecimpung di dunia properti puluhan tahun. Ya sudah, kita manfaatkan itu aja. Warnanya itu sebagai identitas sebuah property office, property agent, property brand di Indonesia. Gitu. Makanya saya pilih identik dengan warna kuning, hitam, putih. Ada putihnya bro. Putih. Lancaster berarti 3 warna. Kuning, hitam. Backgroundnya kan putih. Jadi kalau memang ditempel ini putih yang putih sebenarnya supaya lebih gampang di editing sih. Kan kalau kita editing putih itu lebih masuk dibanding kita kasih warna lain. Jadi kalau dihapus vektornya kan putih bisa lebih gampang hilang dibanding kita kasih warna lain. Nah bro, gua kan ngepoin IG lu tuh. Ya. Desainnya gua suka. Lu orang desain ya bro? Bukan? Desainnya lu bagus gitu. Desain itu saya ada partner yang mengerjakan desain itu yang sekarang juga jadi partner saya di kantor. Kita sama-sama berpikir terus untuk membuat sebuah desain, karena balik lagi saya berkecimpung di properti, kita jualan juga
barang miliaran, tentunya kemasan itu packaging itu warnanya harus bagus. Setuju. Don't just book from its cover. Padahal kita beli buku lihat sampulnya dulu. Covernya, agree. Ya, karena gua ngeliat nih bro ya, dari semua kantor agent yang ada di Bandung, yang salah satu desainnya catchy ya lu gitu. Terima kasih semua gitu kan. Karena kan saya fans desain juga bro gitu kan. Oh bro, background lu sebelum jadi agent properti apa bro? Udah lama lo jadi agent properti? Dulu sejak back for good dari sekolah, saya langsung ke perusahaan orang tua sih. Di perusahaan orang tua bergerak di bidang penjualan supplier kedokteran gigi. Jauh ya? Nggak nyambung ya? Jauh. Tapi sekolah saya kan juga ekonomi juga dan bisnis gitu kan. Jadi masih mirip-mirip lah karena ujung-ujungnya jenis boleh berbeda tapi tetap menjual kan. Kenapa lu bro pindah bro? Dok, apakah lu melihat masa depan gigi-gigi akan hilang semua? Jadi lu pindah ke properti atau gimana tuh bro? Jadi kalau kita hidup ini kan kita harus punya namanya survival mode. Setuju. Kita survival mode nomor 1 itu adalah bisnis dan pekerjaan. Nomor 2 itu adalah properti. Oke. Itu boleh cek di Google dan 345-nya bisa langsung ke paper assets, bisa masuk lagi ke pergerakan yang lain. Tapi nomor 2 itu properti. Jadi lu ngelihat dari situ kayaknya properti tuh future-nya keren banget kan? Ya. Nah, lu mulai kapan kalau gitu? Lu kan cerita nih, lu lulus kuliah, lu udah tua atau udah? Kalau dari ngeceng-ngecengnya sih udah dari dulu. Dari dulu kita ngeliat-ngeliat properti apaan sih, banyak spanduk dijual, terus banyak orang jual beli properti. Kok orang tuh banyak beli tanah dari tahun 70-80-an. Oh, lu udah sempat lihat-lihat begitu? Ya, tapi kan tetap aja kapasitas saya dan linknya tidak ada. Makanya kan kalau ketika mau masuk ya kita harus berenang. Betul. Untuk melihat ke dalam tuh ada apa gitu. Betul. Kan. Makanya saya coba masuk ke kantor properti, saya meng-apply. Oh pernah jadi agent di kantor agent? Saya masuk kebetulan saya ada temen, terus dia bergerak di properti, terus saya bilang gue mau dong masuk kantor lu gitu. Ya saya penasaran aja, jadi kan jadi kerjanya 2 dulu, jadi satu di bareng orang tua, kemudian bareng juga properti gitu. Terus seiring jalannya waktu, kok menarik juga akhirnya. Berapa lama lu di sana? Sekitar 2 tahun setengah. Oh lumayan lama ya? 2 tahunan kurang lebih. Sempat closing dong? Ya closing ada. Jadi ya saya berterima kasih sekali sama kantor sebelumnya yang mengajari saya gitu. Lu bilang terima kasih tuh di video. Terima kasih buat yang udah ngajarin saya. Namanya adalah kasih tahu. Semua kalau yang nonton tahu. Yang nonton semua bagian yang terima kasih saya untuk sampai di sini gitu ya. Jadi 2,5 tahun lu di sana belajar jadi agent properti. Iya belajar, ya tetap belajar nggak cuma di situ ya Pak Handi. Jadi kita belajar pun juga macam-macam, bisa dari internet, terutama platformnya dari YouTube, dari IG pada saat itu kan juga sudah booming kan. Cuman belum sekarang bisa ada podcast gitu ya. Ya kita bisa belajar dari mana aja. Tuh. Nah lu bro dari 2,5 tahun lu langsung bikin Lancaster atau ada jeda dulu, ngapain dulu, balik dulu ke bokap lu atau apa? Ada jeda mungkin 6 bulan ya sampai jadi kantor, kalau nggak salah 6 bulan ada kurang lebih, jadi ada jeda sebentar ya untuk persiapan kan untuk pemilihan nama, untuk tapi begitu lu cari tempat, ya konsep. Rencana mau bikin kantor kan ya? Iya betul. Saya juga namanya juga test the water ya. Kalau waternya bersih, clean ya udah saya jebur. Saya juga dari awal nggak berpikiran untuk berbuka kantor gitu. Jadi dari awal mulai. Iya dari awal mulai pun saya cuma pikir saya sampingan aja. Toh juga masih ada sama orang tua kan. Iya. Jadi saya coba sampingan. Ternyata kok asik ya. Jadi saya cerita sedikit di properti itu kita itu menolong orang. Oke. Menarik nih. Menolong orang. Dalam artian gini. Kita sebut semua pekerjaan di dunia ini semuanya cari apa sih? Uang. Itu salah Pak Handi. Harusnya gimana tuh? Cari solusi. Oke. Solusi ada duitnya baru. Begitu. Jadi motif kita ketika kita bekerja itu jangan uang dulu, tapi kita solusi dulu. Solve problem dulu. Iya, kita problem solving akan jadi duit. Duit mah kita ngikutin. Contohnya kalau kita ke supermarket, kita mau cari barang itu kita tanya ke orang ini yang enak yang mana. Kan memberikan solusi sesuatu yang enak. Properti juga sama. Kita ada orang konsultasi kita harus tahu rumah mana yang bagus, mana yang sesuai dengan kriteria. Kita menjual, kita membantu dia untuk mendapatkan uang.
kita membantu pembeli untuk beli rumah, kita mendapatkan rumah idaman. Ya. Dan itu rasanya tuh soul-nya bahagia sekali ketika kita bisa, wah terima kasih ya rumahnya bisa terjual. Nah, ini menarik nih. Wah ini gitu. Itu yang lebih dapat saya menurut saya. Iya. Abe menarik nih udah. Panggilan lu apa? Bisa Abe, bisa Erik sih dua-duanya saya. Terserah teman-teman podcast yang lihat mau manggil dia, kalau ketemu siapa terserah deh. Ya, yang pasti dia jangan dipanggil om karena dia merasa masih muda gitu ya. Bro. Iya Om Handi. Menarik tadi Abe bilang bahwa di properti itu atau di bisnis apapun sebenarnya uang tuh nomor 2, nomor 3. Yang pertama harus dilakukan adalah coba memecahkan masalah gitu ya. Ketika masalah bisa solve, ujungnya ada duit, tapi selain duit kepuasan yang luar biasa itu yang bisa didapatkan ya. Sebenarnya tidak dalam hal properti, semua bidang. Ya betul, semua bidang. Dalam segala bidang problem solving itu nomor 1. Bahkan di properti pun orang yang tanya-tanya atau di bidang lain selain properti kita harus bisa jawab. Oke. Karena ketika kita ngobrol dengan pemilik properti itu kita sudah harus pastikan dia adalah orang yang berduit atau orang yang berada yang memiliki aset. Jadi kita kerangka berpikirnya itu harus luas. Politik kita harus mengerti, pendidikan kita harus mengerti, ekonomi kita harus mengerti, dunia properti kita harus mengerti. Yang paling hebat lagi apa? Dunia properti kita harus jadi peramal. Oh ya? Gimana nih? Ini menarik. Maksud lu ramal apa nih bro? Sekarang saya tanya ke Pak Handi. Pak Handi, cariin saya dong, budget saya 1M, saya pengen jadi 10M, saya harus beli tanah di mana? Pak Handi harus jadi peramal dong. Iya betul. Memproyeksikan apa yang sudah dikalkulasi, yang sudah dilihat secara lokasi di mana bagus, ini harga per meter segi berapa, potensinya seperti apa. Memangnya Pak Handi tahu itu bakal jadi 10M? Betul. Ini menarik nih. Setahu saya agent properti itu jadi detektif, jadi dokter. Nah ini dapat baru lagi nih. Jadi peramal yang bisa tahu lokasi ini kira-kira bakal berkembang seperti apa. Betul. Secara bahasa edukatifnya itu kita harus punya pikiran yang visioner. Itulah yang disebut kita sebagai property agent, property broker, property consultant, property associate, manager associate, apapun itu namanya, kita tuh harus bisa punya visi. Betul. Tapi nggak semua agent mikir seperti ini loh bro. Duit pasti ngikutin. Orang akan berterima kasih sekali kepada Pak Handi, kepada Pak Berik. Wah, dengan Pak Handi, saya beli tanah di ujung antah berantah, hebat loh visinya. Bro, pernah ada cerita nggak yang lu ramal bener lah atau angkanya naik lumayan spektak? Kalau saya hanya baru bisa melihat dari skup kerangka berpikir negara maju dan negara berkembang, kota maju dan kota berkembang. Itu yang baru kita lihat. Kalau saya meramal itu bisa jadi maju, semua orang beli nanti. Iya. Saya juga nggak tahu kan. Nah bro, kalau tapi secara Bandung mana yang menarik menurut bro? Secara umum gini, kita boleh berpikir tuh secara umum kita ambil contoh kota Jakarta aja. Dari urban ke suburban. Jadi dari kota ke pinggir kota. Di sana ada Tangerang, ada Bekasi, betul. Ada Karawang, Serpong. Nah itu tuh kita akan berkaca tuh Bandung seperti itu. I see. Jadi secara umum saya bisa berani pastikan kalau kita berkaca trennya sama seperti Jakarta, maka akan sama seperti itu. Gitu. Jadi misalkan Bandung orang beramai-ramai beli di Gede Bage, ramai-ramai beli di daerah Kopo pinggiran, samping di Soreang dan lain sebagainya akan maju. Mungkin ke daerah Cimahi yang lebih atas, ke daerah Lembang yang lebih tinggi. Jadi untuk wisata misalkan, jadi Bandung Utara, Timur, Selatan, Barat itu semua punya potensi di samping tengah kota. Gitu. Itu mungkin yang bisa saya katakan mengenai visi properti di masa depan di kota Bandung. Tapi kalau saya harus jawab yang mana, saya juga tidak tahu. Itu kembali lagi ke visi masing-masing, feeling masing-masing ya. Nah bro, kalau gitu lu ngelihat ya, ini kan 2 tahun ini kan Indonesia boleh lah, tapi Bandung juga sama dihajar sama pandemi Covid dong. Lu ngelihat perkembangan properti Bandung kayak apa sih? Gara-gara Covid ini makin ke pinggir yang tadi lu bilang, forecastnya makin ke pinggir atau makin ke atas supaya virusnya nggak naik ke lantai 20? Ini pandemi Covid dalam segi penjualan atau dari segi perkembangan? Properti, tren propertinya lebih mengarah kemana bro? Sebenarnya jawaban saya klise sih sama seperti yang lain. Properti itu kalau untuk orang yang punya uang, di saat pandemi itu akan berbanding lurus dengan usaha. Usaha orang kan beli aset seperti saya bilang, tapi untuk memutar roda nomor 1 bisnisnya itu kan harus ada aset yang dikorbankan.
Salah satunya adalah properti, ataupun yang ketiga ya paper asset, itu bisa deposito dan dicairkan gitu kan. Tapi properti pasti dia akan jual karena nilainya lebih tinggi. Karena dia beli mungkin dari puluhan tahun, dia perlu duit sekian M, dia lepas tuh properti. Nah, dikaitkan dengan COVID, itu yang saya terjadi itu adalah ketika orang menjual aset itu bisa jadi untuk membangun roda usaha, mengembangkan bisnis, atau mencari multiple gain lagi. Berarti menurut lu di masa 2 tahun ini penjualan properti yang menjual banyak ya bro ya? Betul. Karena dengan alasan tadi mutar bisnis atau apa gitu? Ya, jadi ada yang profit taking, ada yang membeli. Gitu. Nah yang belinya ada nggak sih kalau pengalaman di kantor lu? Jadi surprisingly kalau misalkan membeli di saat pandemi itu untuk di Bandung ya, itu saya lihat kebanyakan rata-rata orang yang sangat berada sekali. Jadi hanya berdasarkan kebutuhan. Jadi kalau pada saat sebelum pandemi, orang berinvestasi properti pada saat untuk mencari untung. Kalau sebelum pandemi cari untung. Ya. Kalau sekarang? Kalau misalkan pandemi dia hanya kebutuhan. Memang harus beli rumah, harus menyewa rumah, harus menjual rumah. Jadi karena desakan lingkungan yang memaksakan dia untuk melepas atau membeli properti. Oke. Sekarang kondisinya begitu ya bro ya? Karena dipaksa oleh kondisi COVID. Nah bro, balik sekarang ke kantor lu nih bro. Berarti lu udah jalanin kantor lu berapa tahun? Kalau secara ya memang sih saya mendirikan kantor timingnya memang pada saat langsung COVID. Jadi lu bikin waktu COVID? Jadi saya 2020? Pendaftaran merek itu sekitar 2019 akhir ya, pendaftaran pembuatan dan sebagainya 2019 akhir ya, baru jalan-jalan ya mungkin sekitar Januari 2020 langsung COVID. Jadi saya termasuk generasi COVID lah. Generasi COVID gitu. Jadi cuman ya kita di generasi COVID juga harus aktivitas ya. Nggak boleh. Kantor lu tetap meskipun COVID juga aktiviti tetap dilakukan. Kita di bidang properti kan kerjaan kita bukan working hour ya. Jadi kita nonton berita, kita baca perkembangan isu saat ini itu juga termasuk bekerja juga. Kita harus tahu tren positifnya ekonomi properti bagaimana gitu. Nah bro, kan gua kalau ngeliat lu nih bro, lu kan kelihatannya orangnya punya edukasinya oke nih, benar bro? Terlihat. Tapi tidak. Aminkan saja saya. Pasti cara drive timnya juga jadi beda dengan yang biasanya bro. Nah kalau lu di Lancaster, apa sih yang lu lebih yang lu lebih tekanin ke tim lu gitu? Untuk dunia properti ini kita bicara mengenai bisnis dan usaha itu berhubungan dengan uang ya. Jadi mindset kita tuh harus sama dulu. Ketika orang masuk di bisnis properti baik di kantor-kantor yang lain itu harus sama. Kita mau as employee atau as entrepreneur. Kalau dia masuk ke kita dan kita kembangkan bahwa dia meminta gaji pokok itu tidak mungkin karena kita itu adalah entrepreneur. Kalau entrepreneur kita harus menggaji diri kita sendiri. Itu yang harus sama dulu di tim. Mindset lu harus tekanin bahwa datang itu jadilah berpikir dan berperilaku seperti entrepreneur dong. Seperti entrepreneur betul. Terus apa lagi bro yang lu biasanya treat ke mereka? Nah setelah jadi entrepreneur ya kita kembangkan guideline yang kita biasa lakukan di kantor. Kita harus jelaskan mengenai kode etik kantor seperti apa, kode etik kita di REB seperti apa, terus kode etik kita dagang dengan broker lain seperti apa, mengenai prospecting kita itu seperti apa, persentasenya berapa banyak gitu. Itu semua kita sudah berikan. Tapi kembali lagi ke masing-masing. Kita ini sebagai prinsipal kantor kita ini hanya sebatas pembimbing aja. Betul. Untuk kesuksesan masing-masing dari broker yang bergabung itu kembali ke diri masing-masing. Nah kalau lu batasin nggak di kantor lu hanya 10 orang, 15 orang, 20 orang atau berapa banyak yang boleh bergabung ke kantor lu bro? Kalau misalkan Pak Hadi bertanya seperti itu kita akan berhubungan dengan quality dan quantity. Jadi kalau misalkan kita membatasi orang yang masuk broker, kita akan memilih orang yang memiliki kualitas. Otomatis kalau kualitas akan berhubungan dengan listing. Satu orang pegang 100 listing dengan Pak Handi pegang 100 orang, lebih pilih mana? Kalau kita batasi, mendingan saya punya 1 orang tapi punya 100 listing. Tapi untuk bagi waktu seperti apa? Mungkin kita mau jadi 10. Itu based on quality. Tapi kalau quantity, cara berpikirnya kita untung-untungan aja. Setiap kali orang yang masuk diharapkan bisa punya listing gitu. Jadi kalau menurut saya
ditanya kedua pilihan itu sih sebenarnya kalau saya sendiri pribadi lebih milih quality. Yes. Kita akan membentuk orang menjadi quality. Kalau misalkan quantity-nya nggak dapet, kita harus memperasah yang sudah ada menjadi berquality. Dari listingnya makin banyak, follow up-nya makin banyak, negosiasi skill-nya makin bagus. Negotiation skill-nya makin bagus gitu. Bro, tapi kalau misalkan ada orang mau join ke Lancaster masih boleh nggak sih? Kan lu batasin quality nih. Kalau gua mau join nih, diterima nggak? Kalau misalkan Lancaster ini kita lebih terima orang yang ya kita based on interview sih. Saya selalu jendela utama itu kita interview, kita ajak ngobrol bareng. Pasti setiap orang punya pandangan visi masing-masing terhadap orang tersebut. Gitu. Jadi kalau misalkan dari interviewnya kita udah nggak nyambung, mending nggak usah. Ya betul. Tapi kalau misalkan interviewnya nyambung, lu masih izinkan masuk bergabung di kantor lu? Sangat open, kita terbuka untuk semua orang. Jangan takut, kita ketemu, kita ngobrol, kita satuin visi, kita bantu sama-sama. Apa yang bisa saya bantu, ujung-ujungnya juga sebenarnya kan mau masuk kantor tuh apa sih? Iya. Yang saya bilang solusi itu mungkin hanya saya doang yang bilang, tapi orang luar pasti carinya duit dong. Nah kita harus menjadi prinsipal yang fair, bijak, bajik. Betul. Itu sangat susah sekali, kita sebagai pemimpin tuh harus menjadi orang yang bijak, bajik, itu sangat susah. Iya betul. Makanya ya kita sama-sama sharing, jadi dengan ada orang yang datang, orang yang masuk tuh kita juga tahu kesulitan dia apa, keinginan dia apa gitu. Masuk nggak dengan budaya kerja kita. Jadi belum tentu orang masuk itu mau ke Lancaster atau ke kantor lain itu tujuannya emang mau menolong. Tapi di kantor gitu. Lu mah sehat kan prinsipalnya, by the way belum bagi yang tahu ini prinsipalnya sangat sehat. Dia olahraganya luar biasa. Lu apa sih bro olahraga lu bro? Sekarang lebih sering sepeda ke jalan sih. Nah sepeda bro. Sepeda. Makanya hitam semua nih. Belang saya. Dia setiap hari bisa sepeda berapa jam dulu waktu masa sebelum COVID bro? Oh sebelum COVID malah di rumah 3 bulan enggak? Enggak, waktu sebelum COVID waktu di gym. Oh di gym saya seminggu 8 kelas, 8 kali saya. 8 kali? 8 kali aja udah. Maksudnya sejam bro? Ya sejam lah kurang lebih. 40 menit ya. Seminggu 8 kali? Hampir tiap hari dong bro? Ya hampir tiap hari sih. Ada off-nya 2-3 hari. Makanya sehat teman-teman. Makanya waktu COVID dia nggak kena COVID. Nggak kena bro? Enggak. Nah terbukti. Makanya bersepeda lah gitu ya. Nah by the way bro, tadi kan lu bilang sebenarnya welcome aja. Kita ngobrol, ngopi, interview gitu kan. Kalau kita cocok sama visi misi culture perusahaan, kenapa nggak jalan bareng? Atau sama-sama kita mau cari uang. Nah gitu kan, setuju kan bro? Oh gitu lu ngomong dong sama teman-teman. Di siapa tahu ada yang mau tertarik jadi agent properti. Dengar tadi Abe ngomong kan bahwa nomor 2 itu properti gitu. Jadi kan marketnya gede banget. Mungkin lu bisa ngobrol, bisa ngajak nomor teleponnya Abe nanti ada di bawah ini ya. Nomor teleponnya di bawah ini ya. Silakan bro. Ya buat teman-teman semua yang tertarik untuk berbisnis di properti, kita ini sistemnya bukan sistem seperti bos dan pegawai. Kita ini sama-sama memiliki sebuah perusahaan bersama, kita maju bersama as an entrepreneur. Jadi untuk teman-teman semua yang pengen punya unlimited income, yang pengen punya waktu yang fleksibel, dengan guideline yang cukup baik, mungkin bisa menghubungi nomor di bawah ini, atau tidak usah hubungi juga tidak apa-apa. Tapi yang jelas mudah-mudahan saya bisa memberikan manfaat dan impact yang besar buat hidup kalian semua. Silakan bergabung, silakan hubungi nomor di bawah ini. Nanti saya akan membalas, mudah-mudahan kita bisa ketemu. See you. Iya, mantap. Plus jangan lupa teman-teman yang tadi, kalau ikut di Lancaster, badan sehat. Karena akan bakal diajak sepedahan terus sama lo ya bro? Ya boleh. Karena tim lu kan semua kayaknya, itu ya, gym semua ya bro? Iya, dulu sih begitu. Oh gitu ya bro. Nah bro, penutup kita bro. Tadi kan gue mau recap nih. Lu tahu ini potensi bakal bagus di properti. Oke bro ya. Dan lu nyemplung kan lu bilang test the water dulu dong. Lu nyemplung, lu kerja di atau join dengan agensi lain. Ternyata test the water lu bagus tuh. Lu bikin kantor nih. Sialnya kantor lu lagi pandemik. Kena pandemik. Ya. Future gimana bro? Lu masih pede nggak? Masih feeling bagus nggak properti nih? Last pitch-nya itu ya. Menurut lu masih pede nggak properti? Kalau masalah pede dan pede, kita harus pede dalam segala hal. Seperti Walt Disney bilang kan, whatever you do it well.
Jadi apa yang kita lakukan dulu yang terbaik. Hasil gimana nanti? Setuju. PD harus, kalau pertanyaannya hanya PD, itu saya selesai jawabannya. Tapi kita harus PD, tapi PD pun kita harus ada konsekuensi. Ya, konsekuensi PD itu apa? Kita harus banyak action yang kita lakukan. Untuk di Bandung, saya berani bilang marketnya sudah sangat penuh sekali. Jadi market apa nih? Buyer? Properti. Propertinya. Sekarang kalau untuk visi misi di depan, kita harus di Bandung karena marketnya sudah penuh, kita harus punya uniqueness. Jadi bagaimana caranya kita mempunyai uniqueness yang cukup, di mana orang tuh harus punya reason why memilih kita sebagai konsultan. Jadi itu yang harus kita pelajarin, PR kita harus baik, berkompetisi secara sehat dengan semua kantor, kita berkolaborasi, kita co-broking untuk memberikan solusi kepada klien kita. Betul. Nah itu sih yang pesan yang saya sampaikan, PD-nya itu di sana, action-nya di sana. Kita harus perkuat kembali kolaborasi dengan kantor-kantor lain supaya pilihan banyak untuk buyer. Jangan mau sendiri aja, listing kita sendiri aja dijual, tapi kita juga harus menawarkan pilihan lain kepada klien. Ya, makanya teman-teman atau Bro Abe, kenapa podcast ini ada ya? Betul. Karena supaya kita bisa saling berkolaborasi. Kan kita ya tahu tuh, Alberic tuh yang ganteng kayak begini, atlet sepeda. Atlet dari mana? yang benderanya kuning, hitam, putih gitu kan. Jadi kan ketika di lapangan itu kita bisa lebih kenal, lebih enak gitu kan teman-teman. Nah, hari ini podcast kita sampai segini aja. Kita akan bertemu dengan prinsipal kantor lain. Kita akan dengar mereka, kita akan gali mereka. By the way, sekali lagi teman-teman, kalau teman-teman mau join jadi agen properti, hubungi nomor ini. Ya. Lancaster, prinsipalnya adalah Bapak Abe. Ya, see you. Salam kolaborasi.